Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajar. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten untuk matematika tahun 2025. Nah, selama aku atau seiring aku membahas mengenai soal OSNK Matematika tahun 2024 yang video saat ini itu udah dibuatkan tentang kemampuan lanjutnya nomor 11, 12 dan seterusnya. Nah, sembari itu mungkin aku akan jelaskan dan bahas beberapa soal mengenai OSNK yang udah ada gitu ya tahun 2025. Nah, ini soalnya aku ambil dari website folder OSN ya. Nah, untuk soal pertama seperti ini, banyaknya solusi persamaan. N kuadrat plus 4N plus 3 sama dengan 16M dengan Mn bilangan asli dan 1 kurang sama dengan N kurang sama dengan 110. Jadi N itu di antara nilai 1 sampai 110 adalah C. Kita akan coba ubah yang sebelah sini karena ini akan membentuk suatu faktor ya. Kita akan tulis ulang. Setelah itu kita coba untuk mencari nilai M. 16-nya pindah ke kiri ya. Takutnya bingung. N kuadrat plus 4N plus 3 per 16 sama dengan M. Jadi M-nya adalah N kuadrat plus 4N plus 3 per 16. Kita coba untuk memfaktorkan yang bagian atas. Dijumlahkan menghasilkan 4, dikalikan menghasilkan 3. 3 dan 1 ya. Plus 3 dan plus 1. Jadinya N plus 3 kali N plus 1. Dibagi 16. Oke, dari sini teman-teman. Karena M-nya berupa bilangan asli. Dan bilangan asli itu mulainya dari angka 1. Dan tidak ada koma. Tidak ada koma. Artinya bahwa N plus 3, kan M itu sama dengan ini ya. Yang bagian kanan. N plus 3 kali N plus 1 per 16, itu 16-nya harus habis membagi N plus 3 dikali N plus 1. Bagaimana caranya? Kita lihat. Kita akan bagi, kan bilangan asli itu terbagi menjadi bilangan genap positif dan bilangan ganjil positif ya. Oke, sebentar. Karena N-nya udah ada batasnya 1 sampai 100, berarti untuk N anggota ganjil, maka N plus 3 pasti ganjil. Kenapa? Karena N-nya ganjil, 3-nya udah jelas ganjil ya. Ganjil tambah ganjil kan genap ya. 1 tambah 3, 4 genap. 101 tambah 3, 104 genap, dan sebagainya. Nah, berarti N plus 1 juga pasti genap. Sedangkan genap kali genap itu pasti genap. Nah, karena faktor dari 16 selalu genap, tidak ada ganjil, maka yang pasti nilai N-nya itu adalah sebuah angka ganjil. Kalau untuk kasus N anggota genap tidak mungkin. Kenapa? Karena nanti N plus 3-nya pasti ganjil ya. N plus 3 pasti ganjil. Contohnya N-nya 4. 4 tambah 3, 7. 7 kan ganjil ya. Itu pun seterusnya. Nah, berarti yang pasti N-nya harus ganjil. Nah, karena N-nya udah dibatasi dari 1 sampai 100, maka kemungkinan N itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, sampai 109. Oke, pertanyaannya apakah N-nya semuanya memenuhi? Enggak ya. Kenapa? Karena kita lihat ya. Untuk N sama dengan 1 biasanya membentuk pola sih. Kita masukin M-nya sama dengan ini. 1 tambah 3. Terus N tambah 1 berarti 1 tambah 1. Dibagi 16. Ini kan 4 kali 2, 8 per 16.
Ini kan menghasilkan koma atau bukan bilangan asli. Ya, untuk n sama dengan 3, m-nya 3 tambah 3, 6, dikali 3 tambah 1, 4. 6 kali 4, 24, juga bukan genap ya. Bukan asli. Kita lihat untuk n sama dengan 5, m ini pasti membentuk pola nih. 1, bukan 1. 5 tambah 3 kali 5 tambah 1 per 16. Sama dengan 8 dikali 6, 16. Ini coret, sisa 2 di bawah, 3. Oke, ini asli ya, bilangan asli. Untuk n sama dengan 7, m-nya 7 tambah 3, 10, dikali 7 tambah 1, 8, dibagi 16, coret-coret, sisa 2, 5. Oke, untuk n sama dengan 9, kita coba aja dulu ya. Siapa tahu nanti ada pola. Berapa? 9 tambah 3 ya, 12. Dikali 9 tambah 1, 10, dibagi 16. Ini coret-coret, sisa 5, 8, coret-coret, dibagi 4, sisa 3, 2. Enggak ya. Ini 15 per 2. Bukan asli. Begitupun n sama dengan 11, m sama dengan 11 tambah 3, 14, 11 tambah 1, 12. Per 16, ini juga bukan asli. Untuk n sama dengan 13, ingat ya, n-nya itu di antara 1 sampai 110 ya. 110. Maka m-nya adalah 13 tambah 3, 16. 13 tambah 1, 14. Per 16, coret-coret, berapa? 11 ya. Terus, mungkin satu lagi, supaya lebih kuat polanya. M berarti 15 tambah 3, 18. Dikali 15, ditambah 1, 16. Per 16, 18. Oke, kita lihat. 1 bukan bilangan asli. Ketika n sama dengan 3, m-nya bukan bilangan asli. Tapi ketika n-nya 5, bilangan asli m-nya. Begitupun ketika n-nya 7, bilangan asli. Begitupun ketika n-nya 11. Oh, enggak ya. Ketemu lagi, bilangan asli itu di 13 dan 15. Berarti yang bilangan asli itu, aku tulis, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 27, 29, dan seterusnya. Kita lihat yang menghasilkan bilangan asli itu adalah 5, n sama dengan 5, n sama dengan 7, 5, 7, 13, 15. 5, 7, 13, 15. Nah, ini berpola ya. Setiap melangkah 2 kali, ternyata m-nya itu bilangan asli gitu ya. Jadi ini melompat 2, lalu melompat 2, pasti di sini bilangan asli gitu. Begitupun ini. Ini berpola sampai kita ketemu batasnya 110 tadi atau 109 ya. Nah, gitu. Sampai 109. Sekarang kita coba lihat bagian akhirnya itu sampai angka ganjil yang keberapa gitu ya. Kita coba lihat yang 109. Tadi punya m sama dengan n plus 3, n plus 1 per 16. Untuk n sama dengan 109, kita coba lihat. M-nya 109 tambah 3, 112 ya. Ya, 112. 112 dikali 110 per 16. Coba, ini kalau kita bagi 2, sisa 8, bagi 2,
55 ya. Terus kita bagi 2 yang sebelah sini, enggak, bagi 4 ya. Coba bagi 4, ini sisa 2, ini sisa 12 dibagi 4, 2, 8, 3, 2, 8 ya. Ya, 8 kali 4, 3, 2, benar. Berarti sisa 28, ini bisa dibagi lagi 14. Nah, ini 14 kali 55 ya. Nah, ini pasti bilangan asli karena tidak menghasilkan koma. Nah, berarti sampai 109. Nah, pertanyaannya, apakah di belakang 109 yaitu 107 juga memenuhi? Tapi di sini seharusnya berpasangan ya. 5 sama 7 gitu, 13 sama 15, 21 sama 23, atau justru mungkin 109 berpasangan dengan 111. Tapi kan ini nggak ada gitu ya. Tapi kita coba lihat. 107 ditambah ke 3 berarti 110 dikali 108 dibagi 16. Kita coba bagi dengan 2. 5, 4. Ya, 4 ya. Ini 8, kita bagi 2. Ini 5, 5. Ini nggak bisa dibagi lagi 2 ya. Sisa 4. 5, 4 dibagi 2. 27 ya. Iya, 27. Ini sisa 2. Nah, ini nggak bisa ya. Karena akan menghasilkan koma. Nah, berarti 109 ini berpasangan dengan 111. Tapi pertanyaannya 111 itu kan tidak ada dalam N. N itu tidak ada. N tidak 111 itu tidak ada dalam N gitu. Tapi tidak apa-apa. Sebenarnya ini hanya membuat pola saja. Kita akan nanti ini kan berpasangan nih. Nanti kali 2 terus karena di sini 111 itu tidak termasuk, nanti dikurangi 1 gitu ya. Nah, ini 1 ini adalah 111 ini. Nah, kita akan membuat pola supaya bisa menemukan berapa banyak sih yang dibulatin ini sampai 111. Oke, kita lihat di sini aja. 5 ke 13 ya. 13 ke 21, 21 ke 29 ya. 21 ke 29. Berarti kita punya pola 5. Nanti setiap pasangan ini, setiap sukunya, kita kali 2. Kenapa? Karena ada 7 ya di sini. Maksudnya itu ada pasangannya ini sama ini sama ini. Tapi kita membuat pola dari loncatan ini. Nah, ini. Set, nah gitu. Tapi setiap sukunya kita kali 2 nanti gitu ya. Oke, 5, terus 13, terus 21, terus 29. Dan seterusnya sampai ketemu 109. Nah, ini di awal ya. Ini yang kedua. Ini kan di awal nih. Awal. Sampai 109. Ini ada berapa banyak kita? 5 ke 13 itu ditambah 5 tambah 3, 8 ya. Ini ditambah 8 juga sama. Berarti ditambah 8 semua ya. Nah, berarti menggunakan rumus suku ke N, A ditambah N-1 kali B. Suku ke N-nya adalah 109. Suku awalnya 5. N-1 bedanya 8. 5 ditambah 8N-8. 5 kurang 8, minus 3, jadi 8N-3. Min 3-nya bisa pindah ke kiri, 109 tambah 3 sama dengan 8N, jadi N-nya adalah 112 ya. Dibagi 8, berapa tuh? Dibagi 8, 3, 2, 4 ya. 14. Nah, berarti banyaknya pola ini, banyaknya sukunya itu ada sebanyak 14 angka. 5, 13, 21, 29, dan seterusnya. Nah, karena 5 berpasangan dengan 7, 13 berpasangan dengan 15 gitu ya. 21 berpasangan dengan 23, maka kita kalikan dengan 2 gitu tadi ya, hasil tadi 14 dikali 2. Di sini aja 14 kali 2, 28. Nah, karena pengkalian 2 ini termasuk pada 109 yang ini, dan 109 pasangannya adalah 111. Dan 111 itu tidak termasuk pada anggota N. Maka kita tinggal kurang aja dengan 1.
Nah, 27. Jadi jawabannya, solusinya itu sebanyak 27 pasang gitu ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.